Australia mendapatkan pukulan telak lagi jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 mendatang. The Socceroos sebelumnya dipastikan tidak akan diperkuat oleh Harry Souttar dan Alessandro Circate yang mengalami cedera parah. Kini tim asuhan Tony Popovic harus mengalami kenyataan pahit lagi, sebab satu bek andalannya juga mengalami cedera. Adalah Hayden Matthews yang dikabarkan juga harus menyelesaikan musim ini lebih cepat bersama Portsmouth. Portsmouth telah mengkonfirmasi bahwa Matthews tidak akan tampil dalam sisa kampanye musim ini. Hal tersebut karena bek 20 tahun ini mengalami cedera pergelangan kaki. Artinya ada 3 pemain bertahan Australia yang dipastikan absen melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, nasib timnas Indonesia berbanding terbalik dari Australia. Skuad Garuda dipastikan bakal diperkuat oleh Romeni yang sudah sah menjadi WNI. Belum lagi PSSI juga sedang mengebut proses naturalisasi 3 pemain keturunan, yaitu Emil Audero, Dean James, serta Joey Pelupesi. Jika proses ketiga pemain keturunan tersebut selesai tepat waktu, maka mereka bisa memperkuat timnas Indonesia ketika melawan Australia. Masyarakat Turki bujuk Jayden Oosterwolde agar tidak bela timnas Indonesia. Kabar itu sempat menarik perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya nama Jayden Oosterwolde memang tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI. Baru-baru ini, asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastoor sengaja terbang ke Turki untuk membujuk Jayden Oosterwolde untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI. Kabar tersebut didapat dari unggahan fanbase terpercaya klub Liga Super Turki Fenerbahce. Kabar mendaratnya Pastoor ke Turki sontak mendapatkan berbagai respon dari netizen dari negara busur tersebut. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita? Tulis netizen Turki. Namun, kemungkinan Jayden Oosterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah berat, sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Kans atau peluang Jayden Oosterwolde membela timnas Indonesia terbilang cukup besar, sebab bek berdarah Belanda Suriname itu belum sekalipun mengoleksi caps di timnas Belanda. Nantinya Jayden bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi pertahanan. Jika posisi bek kiri sudah paten menjadi milik Calvin Verdong, maka ex pemain Parma itu bisa main sebagai bek tengah ataupun gelandang kiri. Program naturalisasi pemain keturunan yang gencar dilakukan PSSI dengan mendatangkan sejumlah pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya bakal terus terjadi. Setelah berhasil menggait oleh Romeni, sejumlah nama juga ikut muncul dibicarakan publik tanah air. Dari sejumlah nama yang ramai dibicarakan, terdapat salah satu nama yang cukup menyita perhatian publik tanah air. Dia tak lain adalah pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, namun dia memiliki asal-usul dari Jawa. Mencuatnya nama Ian Maatsen ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Spekulasi ini makin menguat setelah pemain dengan skill di atas rata-rata itu muncul ke publik dan menyampaikan kekecewaannya lantaran tidak diturunkan timnas Belanda pada Euro 2024 lalu. Dalam wawancara dengan beIN Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U25. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior, tetapi menegaskan bahwa ia akan terus bekerja keras untuk membuktikan kemampuannya. Jika Maatsen memilih untuk membela timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberi dukungan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan yang dinilai telah berubah meski belum bisa meraih kemenangan lagi. Di Francesco menyambut positif hasil imbang Venezia melawan Atalanta. Menurutnya, para pemain Venezia hanya memiliki satu kelemahan, yakni tidak bisa mencetak gol.
Tim ini sudah berubah banyak dibanding pertandingan sebelumnya, mendapat kesadaran, pemahaman, kebugaran, dan kohesi lagi dan lagi. Satu-satunya yang kami belum dapat adalah gol, kata pelatih Venezia. Kendati sudah 9 laga beruntun tanpa kemenangan, Di Francesco tetap optimistis anak asuhnya bisa segera meraih hasil positif. Ex-gelandang timnas Italia itu menjelaskan para pemain Venezia bisa merepotkan Atalanta yang merupakan penghuni papan atas Serie A pada babak pertama. Kemudian pada babak kedua tak dipungkiri skuad Ladea membuat Izzas dan kawan-kawan repot di lini belakang. Sementara pada babak kedua kami mampu menahan tekanan Atalanta, YMG merupakan tanda perkembangan yang hebat. Para pemain melakukan pekerjaan yang penting dan benar-benar layak mendapat pujian, tutur Di Francesco. Joey Pelupesi, gelandang keturunan Maluku berusia 31 tahun, jadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Ia masuk daftar naturalisasi bersama Dean James dan Emil Audero, pilihan langsung pelatih kepala. Joey Pelupesi diharapkan bisa membela Indonesia saat menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret di Sydney. Ia memulai karir di Twente lalu bermain untuk Heracles, Sheffield Wednesday, Giresunspor, Groningen, dan kini Lommel. Ex-pemain timnas Belanda U16 hingga U20 ini tak tembus tim senior karena ketatnya persaingan. Joey Pelupesi terus berkembang meski gagal tembus timnas Belanda. Sebagai gelandang bertahan, ia bakal diduetkan dengan Tom Hay, berperan sebagai destroyer di lini tengah. Dengan tinggi 180 cm, ia siap menghadang serangan lawan, termasuk Australia. Tak heran Patrick Kluivert terpikat. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan proses naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James sedang dipercepat. Ketiga pemain keturunan itu pun akan ambil sumpah sebagai WNI di Eropa. Pasalnya, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James ditargetkan bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga bulan depan, yakni melawan Australia dan hadapi Bahrain. Arya Sinulinga mengatakan tahapan demi tahapan proses naturalisasi pemain Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James sedang berlangsung. Diupayakan proses ketiganya maksimal selesai pada 10 Maret, karena itu batas akhir pendaftaran pemain untuk melawan Australia. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah agar 3 pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia, ucap Arya.